Pernah gak sih kalian kalau misalnya udah bikin video nih di YouTube itu malah nggak kena monetisasi ya, bahkan kena hak cipta terus. Nah, itu yang ada kalau misalnya teman-teman belum di AdSense atau bisa dibilang belum tembus monetisasi, itu nggak masalah kalau misalnya teman-teman kena hak cipta. Cuman kalau misalnya teman-teman nanti terbiasa, nah ujung-ujungnya teman-teman bakal ngeremehin suatu hal yang kecil. Nah, ini sangat bahaya banget guys ya. Jadi aku mau ngasih tahu kalau misalnya ada 3 konten yang dimana ini sangat ya kemungkinan besar kena monetisasi, dan pastinya tentunya ini bakal ngaruh banget buat channel kalian ke depannya ya cuy. Buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk di like, di share, di komen kira-kira kita bakal bahas apa lagi, coba tulis di kolom komentar. Nah, jadi kali ini karena banyak banget ya, kadang kalau misalnya YouTuber pemula atau yang bisa dibilang udah mulai berprogres 6 bulan sampai 1 tahun, nah mereka tuh sampai lupa kalau misalnya ada beberapa konten yang dimana ini bisa kena hak cipta. Dan kalau misalnya teman-teman terlalu nyaman atau terlalu kebiasaan buat ngelakuin ini malah bisa jadi potensial channel kalian bakal rusak ya cuy. Tapi tenang aja, nah teman-teman di sini pastinya banyak belajar. Tentunya nggak sembarangan cuma riset dan lain-lain. Pastinya mungkin ada beberapa hal yang teman-teman tahu dan ada beberapa hal teman-teman yang belum tahu ya cuy. Nah, jadi teman-teman ketika buat konten sebisa mungkin harus tahu dulu dari unsur-unsurnya, dari isi jadwal konten sendiri. Jangan sampai teman-teman ngambil dari TikTok, Instagram yang sekiranya itu diambil dari YouTube. Karena apa? Karena itu potensial bakal kena hak cipta cuy. Dan teman-teman kalau misalnya belum AdSense, oke lah, nggak apa-apa lah. Cuma kalau teman-teman udah sampai kena AdSense, udah kena monetisasi, hak cipta, kan sayang kalau teman-teman nyari penghasilan dari YouTube ya. Kalau teman-teman cuma sekedar buat hobi, nggak ada AdSense, nggak masalah cuy itu ya bre. Nah, jadi gini guys ya. Jadi konten pertama yang sangat potensial banget kena hak cipta atau gagal monetisasi itu konten gaming. Karena apa? Karena konten gaming ini bisa dibilang banyak sound atau banyak bisa dibilang sound effect lah. Ketika teman-teman main game kayak horror, main game survival, segala macam, itu kan banyak ya kayak lagu-lagu di dalam gamenya ya, atau enggak bisa dibilang instrumentalnya. Nah, di situ pastinya banyak yang hak cipta dari YouTube-nya langsung. Itu ada beberapa yang kayak gitu guys ya. Jadi tanpa teman-teman sadari, itu pastinya banyak yang kalian dapetin nantinya kalau misalnya teman-teman main gaming ya cuy. Nah, itu sendiri teman-teman bisa dicegah dengan cara apa? Ketika teman-teman ngedit videonya itu, nah sebisa mungkin teman-teman di CapCut itu, nah itu pakai namanya Reduce. Nah, Reduce tuh ada tuh kalau misalnya teman-teman gak pro ya. Cuma kalau teman-teman pro lagi itu ada tuh di audionya, teman-teman tinggal atur aja. Dan di bagian itu aja, jangan semuanya gitu, teman-teman atur. Dan yang kedua yaitu konten, bisa dibilang sih konten AI ya. Karena apa? Konten AI itu sangat terjangkau banget buat apa? Buat teman-teman bakal kena hak cipta atau monetisasi. Karena sekarang tuh YouTube tuh udah fair-fairan kalau misalnya mereka tuh nggak mau bikin konten atau para YouTubernya lah. Nah, bikin kontennya itu 100% full AI. Mereka tuh mau yang original aja. Dan tentunya nggak pakai tambahan suntikan subscriber, like, dan juga view cuy. Karena YouTuber pemula tuh sangat keblek banget buat viral gitu. Nggak mau arti kata prosesnya itu. Jadi mereka tuh mau aja sekali bikin videonya udah yang nonton sampai 1000, 2000, 3000. Tapi itu fake semuanya gitu, nggak asli gitu. Nah, makanya emang kalau misalnya teman-teman berjuang dari nol tuh, dari bawah tuh emang agak sakit cuy. Bikin video yang nonton cuma 2, 3, 4, ngeditnya sampai 4 jam, 5 jam, tapi gak masalah cuy. Karena itu salah satu bentuk proses kalian menuju ya skill kalian, cara beradaptasi kalian, segala macamnya. Gak ada yang sia-sia selama kalian fokus di segala hal ya cuy. Nah, itu yang kedua, konten AI. Yang ketiga, tentunya teman-teman pasti pernah bikin kayak ngeliat nih, contohnya nih kayak konten-konten DJ, konten-konten musik segala macam. Ini sangat potensial banget buat kena hak cipta karena ya tahu sendiri cuy. Karena bikin konten hak cipta itu ya nggak sembarangan. Nah, ini jadi aku punya akun yang dimana ini bisa dibilang akun aku nggak tahu ya. Dulu tuh yang nonton tuh dikit banget cuy. Ya, makanya aku nggak lanjutin ya. Ternyata waktu aku iseng-iseng lihat channel ini, wah lumayan bre. Nah, jadi ini nih bisa dibilang hampir 50%-nya kena hak cipta ya. Dan ini nggak masalah karena emang
buat seru-seruan aja gitu, buat dengerin lagu. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman membuat konten lagu ini, jangan sampai terlepas dari kreditnya. Dari kita ngambil lagunya dari TikTok, kita tampilin juga linknya segala macamnya. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman harus tahu ya etikanya juga ya cuy. Dan dulu nih yang nonton nih cuma 10, 15, 20. Sekarang udah lumayan lah kalau misalnya dilihat ya. Oke lah kalau misalnya buat buat sekedar hobi ya guys ya, atau iseng-iseng doang gitu guys ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, dan ini udah pasti 50% kena hak cipta ya bre. Nah, jadi buat teman-teman harus tahu dulu kira-kira mau bikin konten apa, dan jangan sampai terlalu terlena buat bikin konten yang kena kemungkinan AdSense-nya ya cuy. Karena itu nanti kalau kebiasaan nanti akan berdampak sangat besar buat kalian. Mungkin itu aja guys ya, cukup bermanfaat, and see you next time. Bye.